sebelum sidang dimulai, kepada majelis hakim, Rasman sempat curhat terkait kesehatannya yang belum pulih maksimal. Saya tersinggung. Saya sakit, saya tidak bisa melanjutkan persidangan ini. Bentar. Kan kami memberikan tensi rusak. Tensinya rusak, Bapak. Jangan bawa. Enggak, tadi katanya boleh mobil-mobil abang aja ya. Yang paling kurang sehat makanya ini. Bang, dulu bang, bang. Sidang berlangsung panas. Rasman tetap datang ke sidang walau mengaku belum sembuh karena tidak terima dituding sakit bohongan. Bahkan, jaksa sampai bawa Rasman naik ambulans ke rumah sakit. Sidang lanjutan, kasus pencemaran nama baik yang menjerat Rasman sebagai terdakwa dengan pelapor Hotman Paris Hutapea Kamis kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sempat absen di 2 sidang sebelumnya dengan alasan sakit. Kemarin, Rasman justru hadir di persidangan meski dalam kondisi yang menurut pengakuannya juga tidak sepenuhnya sehat. Bahkan, sebelum sidang dimulai, kepada majelis hakim, Rasman sempat curhat terkait kesehatannya yang belum pulih maksimal. Sidang penuh drama itu pun kemudian digelar dengan agenda mendengarkan keterangan 3 saksi ahli yang akan menganalisa apakah Rasman terbukti melanggar Undang-Undang ITE atau tidak, seperti yang dituduhkan. Lantas apa tanggapan Hotman Paris akhirnya Rasman hadir di sidang setelah 2 kali absen? Ingat beberapa waktu sebelum saya sakit bahwa itu adalah saling bersaksi dan rasa yang dimaki. Tapi karena ini sudah terjadi perubahan, saya menghargai dengan pemeriksaan ahli ini bahwa sakit vertigo saya ini sudah mulai saya idap 2019 dan saya sempat dirawat. Kalau saya nggak salah 4-5 hari. Disitulah saya didiagnosa vertigo berat ibaratnya. Jadi maksud saya, kita kan tidak boleh memaksakan orang yang sakit. Pertanyaannya, kasus ini sekali lagi ini kasus remeh-temeh. Untungnya pun nggak ada bagi saya kalau ini diperlama-lama. Tapi saya ingin maksimal, karena saya ingin membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Kemarin kamu bergaya banget sebagai jubir dari Ormas. Tapi hanya dalam hitungan hari tiba-tiba kamu sakit. Saya sudah cukup senang melihat dia nggak bisa praktek. Itu sudah kemenangan yang luar biasa. Surat basnya dibekukan oleh pengadilan tinggi. Kemudian waktu dia jalan ke kursi terdakwa, aduh kasihan amat itu pengacara. Seperti sidang-sidang sebelumnya, sidang kali ini pun sempat memanas saat salah satu kuasa hukum Rasman, Elida Neti, beradu argumen dengan hakim terkait kondisi kliennya yang sakit sehingga sempat absen di 2 sidang sebelumnya. Drama pun tersaji saat di sela debat panasnya dengan hakim, tiba-tiba Elida Neti menangis karena merasa hakim membentak dan seolah berusaha menyudutkannya. Saya sedih keliling Indonesia saya sidang ada asal ini. Makanya saya nggak mau hadir di sini. Mana main gas-gas terus terus. Tolonglah saya menghargai manusia dan manusia. Iya. Saya juga sakit, juga punya rasa. Kita sama manusia. Dari mulai saya kenal hakim itu, ya Allah ngegas terus, nggak ada rasa bersahabatnya. Dan yang paling utama, klien kami lagi keadaan sakit. Ini setiap saya bersidang sini, main bentak aja. Rasman itu khawatir sama ketua majelisnya karena ketua majelisnya itulah yang si Rasman dulu pada persidangan awal tanggal 6 Februari yang dibilang koruptor dia tuh. Jadi dia
Dia ketakutan oleh bayangannya sendiri. Jadi dia mengharap agar dapat hakim yang baru sehingga bukan orang yang dia bentak-bentak di sidang. Udahlah, itu semua trik-trik itu ya. Masa orang seperti timnya si Rasman, untuk si Rasman, siapa orang yang perlu menangis? Orang dia tiap hari kayak jagoan ya. Menangis, orang dia tiap hari kayak jagoan ya. Setali 3 uang dengan tim kuasa hukumnya, Rasman juga sempat mencecar salah satu saksi ahli dan juga JPU hingga berkali-kali mendapat teguran keras dari hakim. Dan seperti inilah suasana panas yang sempat mewarnai jalannya sidang yang mendudukan Rasman Nasution sebagai pesakitan di kursi terdakwa. Bagaimana saudara mengukur indikator itu? Bahwa apa yang saya katakan tidak sama dengan apa yang saya maksudkan. Saya tersinggung. Ini makanya Kami sudah mengambil alih. Kalau majelis sudah berbicara, mohon untuk semua mendengarkan apa yang akan dikatakan. Kalau ini dimasalahin, ini kita yang akan jadi mereka. saya sakit, saya tidak bisa melanjutkan persidangan ini. Sebentar, ini bukan second opinion, ini keadaan. Ya, saya menyatakan saya sakit. Bisa dengar? Bukan untuk dimarahin. Bukan kami memberikan tensi. Tensinya rusak, Bapak. Kami skor. Silakan Tuhan. Nggak usah sok-sok jagoan deh. Udah deh, you just nobody, oke? Udah deh, you just nobody. Okay? Jadi sudah terdakwa, jadi yang siapa dia yang diragukan kredibilitas siapa? Masa menuduh orang yang adalah ahli-ahli hukum? Belum lagi suasana sidang yang panas terhapuskan, pengunjung sidang kembali dikejutkan dengan aksi jaksa penuntut umum yang secara tiba-tiba saja membawa Rasman Nasution untuk naik ke ambulans untuk menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Diduga hal ini dilakukan jaksa guna memastikan secara medis soal sakit atau tidaknya pria kelahiran 55 tahun yang lalu itu. Dan inilah detik-detik saat jaksa membawa Rasman Nasution naik ke ambulans untuk menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Enggak, nanti. Enggak. Enggak, tadi katanya boleh mobil-mobil abang aja ya. Enggak apa-apa. Bang, sebentar aja, Bang. Di depan aja, saya nggak mau juga. Ya, di depan. Jangan itu kurang sehat. Bang, maaf dulu Bang, maaf dulu. Coba siapa pengacara klien yang mau pakai dia? Rasman, mau tahu nggak Rasman betapa ratusan konglomerat gue pegang, ratusan wanita cantik, ya. You lihat kan gayanya abangmu ini, lu mau pakai ini? Hai. Selain beradu argumen soal dalil-dalil hukum di persidangan, aksi saling sindir terkait masalah fisik juga terus mewarnai perseteruan panas antara Rasman Nasution dengan Hotman Paris. Namun, sindiran fisik yang dilancarkan seterunya itu dijawab tuntas Hotman dengan menyebut Rasman nothing, alias tidak ada apa-apanya dengan dirinya. Dan seperti biasanya pula, Hotman pun membanggakan dirinya yang kerap menangani kasus-kasus besar dan internasional dibandingkan dengan Rasman yang hanya menangani kasus-kasus receh. Saya tidak akan pernah menyerah dengan yang namanya si Hotman Paris. Iya. Itu musuh saya sampai akhirat. Iya. Dan saya tidak sakit leher berdarah. Leher bernanah tidak. Saya juga tidak telinga ditambal pendengar alat bantu dengar tidak. Saya juga tidak peka. Saya juga tidak pasang ring. Halo kau Rasman Nasution. Kamu sadarlah, kamu itu bukan siapa-siapa. You are nothing. You just nobody. You are nothing. Oke? Lu jangan bandingin dulu dia kau. You salah orang lawan gua, oke? You salah orang lawan gua, oke?